Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang kangen aku bawain alur cerita Doraemon spesial lagi? Nah, kali ini aku mau bawain alur cerita Doraemon yang menceritakan nih Doraemon dan kawan-kawan menjadi superhero untuk melindungi sebuah planet terkecil di alam semesta. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film kita akan melihat ada pesawat dari luar angkasa nih yang mendarat di bumi pada malam hari. Pesawat ini sepertinya mengalami kerusakan pada mesinnya dan mendarat di dalam goa, tepatnya di bukit belakang sekolah. Pagi harinya ada Nobita yang sedang bermain karet bersama anak-anak. Tidak lama kemudian datanglah Giant dan juga Suneo nih untuk mengejek Nobita. Nobita melihat masing-masing dari mereka memegang kardus dan ia pun bertanya kardus apa itu. Namun keduanya menolak untuk menjawab. Setelah itu keduanya pun pergi dan anak-anak pun pergi karena harus menonton acara TV kesukaan mereka. Nobita pun juga pergi untuk menonton acara TV pasukan pelindung galaksi. Sesampainya di rumah, Nobita terlihat sangat antusias nih menyaksikan acara tersebut. Nobita pun kemudian membayangkan jika dirinya juga seorang pahlawan seperti mereka nih, dan Giant adalah antagonisnya. Nobita pun tersadarkan oleh omelan ibunya dan kemudian ia pergi keluar untuk mengajak teman-temannya untuk membuat film. Saat ia menyusul satu persatu teman-temannya, ternyata mereka tidak ada di rumah dan diketahui mereka berada di bukit belakang. Nobita pun akhirnya pergi ke bukit belakang nih menyusul teman-temannya. Di sana ternyata ia melihat ketiga temannya juga sedang membuat film. Nobita pun ikut nimbrung bersama mereka. Ternyata Suneo baru saja dibelikan kamera oleh sang ayah dan kemudian ketiganya pun memutuskan untuk membuat film superhero ala mereka. Di situ Nobita pun kesal nih karena hanya ia sajalah yang tidak diajak. Giant menambahkan kalau Nobita memang tidak cocok untuk menjadi superhero. Di situ Shizuka pun membela Nobita dan akhirnya Nobita pun mendapatkan perannya sebagai monster yang jahat. Nobita pun pulang dalam keadaan menangis dan menceritakan semuanya pada Doraemon. Doraemon pun akhirnya membantu Nobita nih. Di sisi yang lain mereka bertiga masih fokus pada proses pembuatan film mereka. Tidak lama kemudian datanglah Doraemon bersama Nobita. Doraemon mengejek kalau film mereka ini masih film murahan karena monster yang dipakai tidak terlihat seperti sungguhan. Di situ Doraemon mengajukan penawaran pada mereka. Doraemon akan membantu mereka untuk membuat film yang lebih bagus dan terlihat hidup, asalkan Giant dan juga Suneo mau bekerja sama dengan Nobita untuk membuat film. Doraemon pun menunjukkan center grade up, yaitu center yang dapat membuat objek apapun yang disinarinya dapat menjadi benda sungguhan. Doraemon pun menjadikan Shizuka sebagai contohnya. Secara penampilan memang tidak ada yang berubah, tetapi yang berubah adalah kemampuannya seperti superhero. Kemudian ia juga menunjukkan robot sutradara film. Robot sutradara burger, robot ini akan membantu mereka untuk menentukan lokasi pemain, peralatan dan pakaian yang cocok nih dengan tema film mereka. Hanya saja jangan membuat robot burger ini marah karena ia terlalu sensitif. Sutradara burgernya juga menggunakan kamera super mini yang dapat membantu film yang bagus. Di situ Suneo tidak sengaja menyebutkan tema filmnya, yaitu Nobicon vs Giant. Sutradara ini pun langsung menyiapkan semua kebutuhan film mereka. Kemudian tanpa melakukan aba-aba, tubuh Giant dan Nobita bergerak dengan sendirinya nih, mengikuti arahan dari sutradara. Nobita pun akhirnya bertarung melawan Giant mengikuti dari tema filmnya. Suneo pun tertarik dan ingin mengajak Doraemon untuk membuat film bersama-sama, begitu juga dengan Giant. Tetapi syaratnya Doraemon dan Nobita juga harus menjadi superhero dalam filmnya. Suneo pun menyetujuinya nih, dan ada satu syarat lagi yang tidak bisa dibantah, yaitu yang menjadi pemimpin para superhero-nya adalah Doraemon. Di situ Giant menentang hal tersebut, tetapi Suneo kemudian membisikkan hal licik nih pada Giant. Ia merencanakan untuk mengatakan pada sutradaranya kalau yang akan menjadi ketuanya adalah Giant secara diam-diam.
sehingga Doraemon pun tidak bisa menolak arahan sutradara nanti. Giant pun akhirnya setuju nih. Doraemon dan Nobita pun senang. Mereka pun segera menyiapkan semua yang mereka perlukan untuk film mereka. Ternyata lokasi mereka syuting tadi itu tidak jauh dari lokasi pesawat luar angkasa yang mendarat di malam hari tersebut. Di dalam goa tampak makhluk itu keluar dari pesawatnya yang telah hancur. Makhluk itu tampak ingin mencoba untuk memperbaiki pesawatnya. Sementara itu di sisi yang lain, Tsuneo sedang memotret masing-masing dari mereka agar mereka mendapatkan pakaian superhero mereka. Setelah semuanya siap, Tsuneo mengajukan judul filmnya namun ditolak karena sutradara Burger lebih menyukai film yang bersifat orisinil. Melihat teman-temannya dimarahi oleh sutradara, Shizuka pun membujuk sutradaranya nih dan memohon padanya untuk membantu mereka membuat film. Sutradara Burger pun setuju karena Shizuka yang bujuk. Kemudian mereka pun akhirnya sangat antusias nih melihat monster yang muncul karena terlihat seperti sungguhan. Mereka pun segera memulai syuting mereka melawan monster luar angkasa. Di saat yang lain menunjukkan kehebatan mereka berdasarkan kemampuan mereka, Nobita pun tertarik untuk mencoba menunjukkan kemampuannya juga nih pada teman-temannya. Nobita pun langsung tersingkirkan sama monsternya. Sementara itu di sisi yang lain di dalam gua itu, makhluk itu masih berjibaku nih memperbaiki mesin pesawatnya. Dari dalam sana ia mendengar ada suara perkelahian di luar. Ia pun pergi keluar dari gua. Ia melihat ada Nobita dan kawan-kawan sedang bertarung melawan monster. Makhluk itu pun tampak takjub dengan kemampuan masing-masing dari mereka. Tim superhero Doraemon pun menang melawan monster dan melawan kejahatan dan membela keadilan. Tidak lama mereka pun melihat makhluk luar angkasa itu menghampiri mereka. Makhluk itu mengajak bicara Doraemon seperti meminta atau memohon sesuatu pada mereka. Namun mereka justru beranggapan kalau makhluk ini berasal dari skenario si sutradara Burger. Doraemon pun mengeluarkan Konyaku penerjemah untuk berbicara dengan makhluk itu. Makhluk itu meminta bantuan mereka untuk menolong planetnya yang sedang diambang kehancuran. Sementara mereka justru masih berpikir nih kalau ini masih dalam adegan film, bukan sungguhan. Makhluk itu senang dan mengajak mereka ke planetnya, yaitu planet Pokel. Sementara si sutradara Burger memang menyadari nih kalau tidak ada skenario seperti ini. Ia juga memandang makhluk itu dengan curiga, tetapi kemudian membiarkannya. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam pesawat makhluk itu dan segera berangkat ke planetnya. Mereka pun kini berada di luar angkasa. Di sana mereka sangat takjub melihat kondisi luar angkasa yang tanpa gravitasi. Doraemon pun memberikan kapsul luar angkasa agar mereka bisa memiliki gravitasi dan keseimbangan di dalam pesawat. Makhluk itu pun keluar dari kokpit dan memperkenalkan dirinya pada mereka. Namanya adalah Eren. Ia berasal dari planet Pokel. Ia berterima kasih nih pada mereka karena sudah bersedia membantu menyelamatkan planetnya. Ia juga menjelaskan planetnya sedang diincar oleh perompak luar angkasa yang kejam. Planet Pokel ini lokasinya berada di ujung galaksi Bima Sakti dan dikelilingi oleh bintang-bintang. Planetnya juga merupakan planet yang paling kecil di galaksi ini. Saking kecilnya planetnya tidak pernah dikunjungi oleh makhluk dari planet lain. Meski begitu, kehidupan di sana sangatlah damai. Anak-anak tertawa dan bermain. Yang ternyata Eren adalah seorang polisi yang menjaga keamanan di planetnya. Sampai suatu hari beberapa orang dari planet lain masuk ke planet mereka. Kedatangan makhluk asing itu ternyata menawarkan akan memberikan pembangunan yang berkelanjutan pada planet tersebut, seperti membangun taman bermain, kolam air panas, bahkan sampai menara luar angkasa yang besar. Begitulah cara makhluk asing itu untuk mendapatkan hati bangsa planet Pokel. Sampai akhirnya setelah semua bangunan itu telah selesai dibangun, mulai muncul banyak keanehan nih. Seperti hutan yang mulai mati, tanah tandus, padahal sebelumnya di sana adalah padang rumput yang hijau. Eren pun mencoba menyelidiki mereka dan kecurigaannya ternyata benar kalau mereka adalah perompak luar angkasa. Ada Heido, Maiba dan juga Orgon yang diketuai oleh Ikaros. Mereka membujuk dan memberikan kata-kata manis pada korbannya sampai mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Berdasarkan informasi yang Eren dapat, setiap planet yang menjadi target dari perompak itu akan berakhir hancur lebur.
Luthor. Di situ Eren sudah berusaha memperingati bangsanya, hanya saja tidak ada yang dapat mempercayainya. Bangsanya sudah sangat mempercayai para perompak itu. Belum lama juga ada planet lain yang memang bersedia membantu, tapi masih kurang banyak dari pasukan si perompak. Apalagi polisi di planet Pokel hanya ada Eren sendiri. Ia terus menyelidiki mereka untuk mengetahui tujuan aslinya apa. Sampai akhirnya Eren pun ketahuan dan ia pun pergi meninggalkan planetnya menggunakan pesawat si perompak itu. Ia dikejar dan terus didesak nih ke kumpulan asteroid sehingga pesawatnya pun rusak. Itulah yang membuatnya mendarat tidak sempurna dan terdampar di bumi. Mereka yang mendengar itu semua, terutama Giant, tampaknya masih belum menyadari nih kalau apa yang mereka hadapi beneran sungguhan, bukan bagian dari naskah film. Di saat Doraemon ingin memperkenalkan dirinya sebagai kedua dari superhero, ternyata si Eren menduga kalau ketuanya adalah si sutradara burger. Karena sutradara burger yang terlihat paling tenang dan santai selama pertarungan. Eren pun sangat senang dan berterima kasih pada mereka nih. Ia sangat terharu dengan kebaikan Nobita dan teman-temannya. Eren juga menjelaskan kalau mereka sebentar lagi akan sampai ke planetnya. Di situ Eren juga mendarat di wilayah pinggiran planetnya sehingga tidak akan terlacak oleh perampok. Sesampainya di sana, mereka takjub dengan menara besar yang ada di planet itu. Mereka pun langsung menikmati taman bermain di planet tersebut. Eren pun memperingati mereka untuk hati-hati nih karena takut ketahuan. Doraemon menenangkan Eren dan mengatakan Eren tidak perlu khawatir. Tampaknya mereka ini masih menganggap kalau ini semua bagian dari naskah. Sampai akhirnya datang para penjaga planet lain yang berpihak pada si perompak. Terjadi baku tembak nih di antara mereka. Mereka memuji kehebatan si sutradara burger karena bisa memberikan para pemain dengan akting dan peralatan sungguhan. Si sutradara burger tampaknya memiliki tekanan batin nih. Dia antara ingin mengakui keadaan yang sebenarnya, tetapi juga takut untuk mengatakannya. Mereka pun akhirnya maju dengan percaya dirinya, tetapi akhirnya mereka justru kalah. Mereka bingung, ini sama sekali di luar dari prediksi mereka nih. Mereka berpikir semuanya akan mudah karena sudah diatur oleh naskah. Sutradara pun akhirnya mengakui kalau ini semua beneran sungguhan. Mereka pun takut dan juga khawatir. Tetapi di sisi yang lain, Nobita mengajak yang lainnya untuk jangan menyerah karena ia ingin menolong Eren. Yang lain pun juga akhirnya setuju. Mereka pun melawan lagi nih dengan penuh semangat. Eren pun berterima kasih pada mereka dan mengajak mereka ke tempat untuk bersembunyi. Sepanjang perjalanan itu, Giant dan juga Tsunoyo memarahi si sutradara burger karena menurut mereka si sutradara itu tidak berguna dan merepotkan. Kemudian sampailah mereka nih di tempat persembunyiannya. Doraemon pun membuat markas rahasia agar tempat persembunyian mereka jadi lebih aman dari para perompak. Mereka pun kemudian berdiskusi selagi Eren pergi keluar mengambil makanan. Mereka pun akhirnya sepakat untuk tetap di sini dan membantu Eren melawan para perompak. Mereka pun akhirnya menikmati makan malam mereka bersama Eren. Malam harinya Nobita berbincang bersama Eren. Nobita takjub dengan tekad Eren nih yang sangat ingin melindungi bangsanya. Bagi Nobita, pahlawan yang sesungguhnya adalah Eren. Nobita pun merenungkan sembari melihat rencananya. Ia tampaknya ingin mengakui yang sebenarnya pada Eren. Namun Nobita akhirnya melihat senyum di wajah Eren yang penuh dengan ketulusan dan kepercayaan pada mereka. Nobita pun tidak tega untuk mengatakan yang sebenarnya. Pada akhirnya ia pun mengurungkan niatnya dan menenangkan Eren kalau ia dan teman-temannya akan membantu Eren melawan para perompak. Nobita pun mengajak Eren untuk bekerja sama melawan para perompak itu dan Eren pun senang dan terharu. Di sisi yang lain, 3 perompak itu mendapatkan kabar nih dari bawahannya kalau Eren sudah kembali dan membawa bala bantuan. Para bawahan yang tidak becus itu pun akhirnya diubah menjadi batu karena tak mampu membawa Eren. Di situ Icarus sang pemimpin mengarahkan ketiganya untuk melenyapkan semua para pengganggu karena mereka harus menggagalkan rencana terakhir mereka. Singkat cerita, pagi harinya mereka takjub dengan matahari planet Pokel karena begitu indah. Mereka pun tidak membuang waktu, mereka segera menyusun rencana nih untuk melawan perompak. Tujuan para perompak yaitu mereka ingin melakukan sesuatu tepat pada peresmian planet Pokel.
tepatnya adalah besok. Eren pun berencana untuk membujuk para dewan lagi nih untuk dapat percaya pada mereka. Eren akan pergi bersama Nobita dan setelah itu mereka berdua akan pergi ke Space Tower. Sementara yang lain akan pergi untuk menyelidiki teman bermain yang mereka datangi semalam. Tetapi sebelum pergi mereka pun sarapan dahulu dan setelah selesai sarapan mereka pun pergi masing-masing menjalankan tugas mereka. Eren dan Nobita mengunjungi para dewan, sementara Doraemon, Shizuka, dan sutradara mencari informasi di lingkungan sekitar. Eren pun mendekati mereka dan menghampiri ketua dewan. Ia menjelaskan semua kejahatan para perompak itu. Namun mereka sama sekali tidak percaya pada Eren. Mereka tidak percaya karena menurut mereka bangsa asing itu datang ke planet mereka untuk membantu memajukan planet mereka, sehingga tidak mungkin kedatangan mereka akan merugikan planet ini. Tidak jauh di sana, Nobita melihat ada penjaga yang datang. Khawatir kalau Eren akan ketahuan, Nobita pun menculik penjaga tersebut. Tetapi siapa sangka nih, ia ceroboh dan akhirnya terjatuh bersama penjaga itu ke dalam sumur. Beruntungnya tali karetnya itu tersangkut ke pohon, tetapi sialnya lagi jubah penyamarannya terlepas, sehingga ia sudah tidak transparan lagi. Ia pun masuk begitu dalam ke sumur itu. Tetapi untungnya tali karetnya menjalar melewati tempat-tempat yang ia lalui, sehingga akan ada kemungkinan kalau teman-teman mencarinya akan mudah. Nobita pun sampai di tempat yang tampak aneh. Tempat itu seperti jantung manusia yang beroperasi memompa suatu aliran. Tidak lama ia pun pingsan. Eren pun selesai nih dan kemudian melihat tali karetnya Nobita berada di dalam sumur. Sementara Shizuka dan Doraemon dan sutradara mendapati kalau suhu kolam air panasnya turun drastis. Mereka juga bergegas untuk mencari ke tempat yang lain. Sementara itu Suneo dan juga Giant sedang mencari informasi sambil bermain-main. Tetapi tidak disangka mereka bertemu dengan Orgon di tengah kesenangan mereka. Jubah penyamaran mereka sudah terlepas dan tidak berlama-lama lagi Giant dan juga Suneo pun melawan Orgon. Keduanya pun kalah dan segera ditangkap dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Sementara Heidi menyambut para dewan dan bangsa Pokel. Di sisi yang lain sudah ada Nobita nih yang sadar dari pingsannya. Beruntungnya ada Eren yang menghampiri Nobita sehingga ia tidak sendirian di sana. Eren juga memuji Nobita karena Nobita bisa menemukan tempat rahasia musuhnya sendirian. Jadi terungkap tujuan utama mereka adalah untuk menghancurkan planet ini. Mereka menyerap energi planet ini sampai habis. Dan setelah itu planet Pokel akan dihancurkan. Karena kecerobohannya lagi, Nobita ketahuan dan mereka segera didatangi oleh Maiba. Mereka pun kabur karena Nobita tidak memakai seragam superhero-nya. Sampai akhirnya mereka tertangkap nih oleh Maiba. Mereka pun dikumpulkan ke dalam suatu tempat bersama Giant dan juga Suneo. Sementara Doraemon dan Shizuka merasakan kalau suhu planet ini semakin menurun dan mulai mencurigai sesuatu. Sampai akhirnya mereka menemukan lencana superhero-nya Nobita di sungai. Doraemon akhirnya pun mengetahui kejadian yang sebenarnya melalui kamera film si sutradara. Di sana akhirnya mereka tahu kalau Giant dan Suneo juga sudah tertangkap. Lokasi mereka berada di Space Tower dan mereka segera menggali tanah untuk menyelamatkan Nobita dan yang lainnya. Kemudian muncullah Doraemon dan Shizuka membantu Nobita dan yang lainnya nih. Musuhnya ternyata juga memiliki alat-alat canggih yang bisa juga menangkis serangan dari Doraemon. Nobita dan yang lainnya pun segera pergi dari sana, tetapi Shizuka tertangkap oleh mereka. Heidi juga mengancam mereka menggunakan Shizuka, tetapi beruntungnya si sutradara bertindak nih, menggunakan monster buatan yang terlihat sungguhan, sehingga Shizuka pun berhasil selamat. Yang lainnya pun juga akhirnya berhasil pergi dari sana. Sore harinya, para warga sedang menanti hari esok untuk merayakan peresmian kota. Sementara Heidi dimarahi oleh Ikaros karena tidak berhasil menjaga para pengganggu. Heidi pun memberikan sebuah detonator pada Ikaros sehingga semuanya sudah siap nih, maka tinggal menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan planet ini. Meiba sudah tidak sabar untuk melihat wajah-wajah penderitaan dari bangsa Pokel. Dari sini akhirnya terungkap nih, energi yang ingin mereka ambil itu juga berasal dari almas, matahari bagi planet Pokel. Almas ini memiliki kandungan yang kaya akan grafit dan karbon berkualitas tinggi untuk membentuk tubuh baru untuk si Ikaros. Sesampainya di markas, Suneo memarahi yang lain kalau membantu Eren itu adalah misi yang mustahil karena lawan mereka adalah lawan sungguhan dan sangat berbahaya. Suneo pun tidak sengaja mengungkapkan kebenarannya nih pada Eren kalau mereka ini hanyalah anak-anak bumi biasa, bukanlah superhero.
Mereka hebat hanya karena proyeksi dari sutradara Burger yang membuat mereka terlihat keren saat melawan monster. Di situ Eren pun kecewa saat mendengar pernyataan dari Sunio itu. Sunio pun mengajak yang lainnya untuk pulang, tetapi yang lainnya tampak murung dan tidak ada yang menjawab. Eren pun ikut menambahkan kalau ia butuh bantuan mereka juga, meski mereka hanyalah anak-anak. Tetapi bagi Eren, mereka memiliki tekad dan ketulusan yang luar biasa. Mereka masih mau bertahan dan melawan para perompak sampai saat ini adalah tanda bahwa mereka memiliki ketulusan untuk membantu. Itulah yang membuat Eren menilai kalau mereka adalah superhero sesungguhnya. Giant pun memutuskan untuk bertahan, begitu juga Shizuka dan Doraemon. Sutradara juga ikut bertahan nih, yang akhirnya Sunio pun ikut bertahan bersama mereka. Pagi harinya, para bangsa Pokal sedang merayakan peresmian kota. Heidi pun sedang berbincang dengan ketua dewan. Heidi menjamin pada ketua dewan nih kalau ia akan memberikan kejutan yang sangat spesial pada mereka. Sementara di sisi yang lain, Nobita dan yang lain sedang menyusun rencana untuk menyerang alat yang seperti jantung itu, yang berlokasi tepat di bawah Space Tower. Mereka pun bersiap-siap melawan para perompak. Sementara dari kejauhan pergerakan Nobita dan kawan-kawan sedang diawasi oleh Ikaros. Ikaros kemudian menyuruh Orgon dan Meiba nih untuk menangkap anak-anak itu agar tidak menghalangi rencana mereka. Saat ingin masuk ke dalam Space Tower, mereka pun bertemu dengan Orgon dan Meiba nih, dan mereka pun segera melawan Orgon dan Meiba. Sementara Nobita tidak sengaja menggunakan ikat pinggang milik Meiba dan berhasil teleport ke markas Ikaros. Nobita pun akhirnya langsung bertemu dengan Ikaros dan menyuruh Ikaros untuk berhenti melakukan rencananya. Ikaros pun langsung menyerang Nobita, sementara Shizuka menangani Meiba. Meiba pun akhirnya kalah, sementara Giant sedang menghadapi Orgon. Sementara Doraemon dan juga Sunio juga Eren menggali masuk untuk menghancurkan alat itu. Nobita pun bangkit lagi dan tidak menyerah untuk melawan Ikaros. Akhirnya Ikaros pun menunjukkan wujud aslinya dan dia sedang menuju ke ruang kendali. Sementara Heidi melawan Doraemon, Eren dan juga Sunio. Beruntungnya Sunio berhasil merakit sampah-sampah dari kantong Doraemon menjadi pesawat. Kemudian Shizuka dan juga Giant pun datang membantu mereka nih. Heidi pun berhasil dikalahkan. Sementara Nobita masih berjibaku melawan Ikaros menggunakan tali karetnya. Nobita pun marah nih karena diremehkan oleh Ikaros. Ikaros juga mengatakan kalau planet Pokal hancur juga tidak akan berarti apapun bagi Nobita dan alam semesta ini. Ikaros berhasil dikalahkan oleh Nobita. Sementara pesawat milik Ikaros berhasil memasuki ke wilayah planet Pokal. Jadi Sunio mengatakan kalau mereka menggunakan energi ledakan dari planet Pokal untuk meledakkan almas dan mengambil berlian dan grafitnya. Sunio juga mengatakan kalau hitungan mundur ledakannya sudah dimulai, waktunya tinggal 10 menit lagi. Mereka berusaha untuk mencari caranya, namun tidak ketemu nih. Sunio menambahkan meskipun kita menghancurkan alat yang berada di bawah tanah itu, juga tidak akan berguna. Yang harus dihancurkan adalah pemicunya. Mereka pun mencari koordinat pesawat perampok itu karena alat pemicunya berada di pesawat tersebut. Sementara Nobita yang berada di pesawat perompak ini sedang berusaha melepaskan ikat pinggangnya. Ia pun berhasil teleport lagi. Sementara dari abunya Ikaros muncullah sejenis binatang aneh seperti gurita kecil. Nobita berhasil bertemu dengan teman-temannya dan teman-temannya langsung meminta Nobita untuk pergi ke kapal perompak menggunakan ikat pinggang itu. Mereka pun teleportasi lagi ke kapal perompak tersebut nih. Sesampainya di sana mereka segera mencari alat pemicunya. Tetapi waktu tidak cukup. Mereka belum berhasil menemukan alat pemicunya, sedangkan waktunya tinggal 10 detik lagi. Lagi-lagi bangsa Pokal hanya takjub melihat keindahan itu tanpa menyadari kalau sebenarnya hidup mereka berada dalam bahaya. Almas pun hampir hancur. Doraemon segera beraksi menggunakan sinar pengeras dan senter pembesar. Mereka kemudian mengembalikan energi planet Pokal dan almas seperti sebelumnya nih, menggunakan kemampuan sutradara Burger
yang dapat mengulang adegan sebelumnya. Seketika semuanya pun kembali seperti semula. Para bangsa Pokol pun senang dan menyambut Nobita dan kawan-kawan. Mereka berterima kasih pada Nobita dan juga ketua dewan meminta maaf nih pada Eren karena telat menyadari niat jahat si perompak. Planet Pokal pun hidup bahagia dan juga aman dari para perompak. Sementara Nobita menjalankan lagi nih kegiatannya, yaitu mengajarkan anak-anak bermain karet lagi. Mereka pun tertawa bersama-sama. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.